Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dah menjelang siang nih ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pripraptono sebagai moderator kita. Ibu Rektor, Bu Agustin, Zulaida yang saya hormati, para Bapak Ibu dosen semua sivitas akademika Unpan, Universitas Pandanaran Semarang yang bahagia. Dan para peserta yang juga masih semangat ya. Mudah-mudahan masih semangat, mungkin ada yang sambil minum, sambil tiduran, sambil masak dan sebagainya ya, karena inilah salah satu kelebihan kalau menggunakan webinar atau menggunakan aplikasi telekonferensi. Kita bisa sambil santai belajar. Oh iya, salah satu narasumber kita Bapak Slamet Suparmaji ya. Selamat siang Bapak ya. Kita terima Ya, kasih Pak. bisa Ya, berkenalan, bisa bertemu walaupun masih di dunia maya. ya, Pak. Mudah satu saat bisa kita ketemu langsung. Ya, Pak. Uh, Bapak Ibu saudara-saudaraku semuanya, para peserta webinar dengan tema teknologi sebagai daya ungkit entrepreneurship. Ya, tadi sudah dipaparkan banyak dari aspek telekomunikasi digital ya oleh Pak narasumber kita Pak Slamet ya, beliau sebagai Vice President di Smartfren ya. Saya dulu pakai Smartfren waktu masih CDMA Pak, udah lama sekali itu. Saya masih hafal nomornya. Oh gitu ya. Baik, Pak mungkin bisa dibantu slide saya biar kita lebih fokus ya. Saya nggak kemana-mana karena waktu terbatas. Jadi kita akan bicara teknologi sebagai daya ungkit entrepreneurship. Sekarang bagi para pengusaha ya, yang praktisi dan sebagainya tidak bisa meninggalkan teknologi. Ya, teknologi sebagai salah satu yang menjadi kebutuhan pokok saat ini, ya kan. Baik, lanjut. Ini sebagai judul kita. Jadi kita akan bicara tentang teknologi. Ya kalau secara definisi kira-kira beginilah kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa teknologi itu ya sebuah metode ilmiah ya untuk mencapai tujuan tujuan praktis kita ya. Kemudian dia adalah pengetahuan terapan. Bagi kita semua di background mungkin akademisi yang di kampus mempelajari ini, kemudian nanti adalah lahir ilmu-ilmu terapan. Oke, lanjut Pak. Nah, teknologi ini saya kasih contoh perkembangannya yang sangat lekat dengan kita ya. Dulu ya, kita waktu menyimpan data itu pakai disket ya. Ingat ya, ada disket, ada CD, ada flash disk, ada hard disk ya. Sekarang mungkin masih yang pakai flash disk, pakai hard disk. Tapi kalau pakai CD aja mungkin udah tertinggal tuh ya. Kita sudah kesulitan sekarang kalau membuka file atau data, foto, video yang disimpan di CD, ya kan? Kita susah ini mau saya buka di mana itu kan? Itu udah zaman lewat itu. Flash disk saya kira sebentar lagi juga akan hilang, ya. Hard disk ya mungkin karena masih sangat dibutuhkan saat ini. Nah, sekarang orang sudah pakai cloud, penyimpanan data itu di online, ya. Kalau yang sangat terkenal ya ada Dropbox ya, ada Google Drive ya, macam-macam. Semua itu pemain-pemain besar, pemain-pemain lokal. Nggak tahu saya, Smartfren juga mungkin ada penyimpanan data. Nah, ke depan juga akan berkembang lagi ya. Itu dalam sisi teknologi. Cepat sekali perkembangannya ya. Dalam mesin mungkin juga begitu, tapi kita nggak akan bahas ya. Mesin, transportasi dan semuanya, semua teknologi itu berkembang. Ya, maka kalau kita tidak mengikuti dan tidak aware, tidak menyesuaikan, maka kita akan tinggal. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh yang lekat juga dengan kita, handphone ya. Handphone dulu besar-besar, ya kan? Besar-besar, tebel-tebel gitu kan. Mungkin ada yang dulu Nokia sangat terkenal gitu kan. Dulu kita bangga sekali pakai handphone, nggak ada paket datanya, cuma bisa SMS gitu kan. Bisa SMS, bisa telepon gitu. Nah, sekarang lebih canggih dari itu. Walaupun zaman old sekarang pegang HP juga sama penggunanya untuk SMS sama untuk telepon. Karena dia nggak bisa menggunakan ya kan. Ini cara membuka Zoom gimana ini ya? Bingung, masih banyak yang bingung gitu. Ya untuk itu untuk generasi tua, generasi dulu. Tapi sekarang kalau apalagi yang di sini di Unpan saya kira udah canggih-canggih semua. Udah bisa macam-macam penggunaannya.
Ya, telekomunikasi ya berkembang. Dulu orang pakai mengirim pesan dan sebagainya, itu sekarang contoh saja. Oke, lanjut. Nanti saya akan lebih banyak ke penggunaannya aja. Nah, jadi bagaimana dengan kita di dunia usaha entrepreneurship ini ya? Entrepreneurship ya tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola usaha atau bisnis supaya untung. Kan nggak mau orang kalau usaha bisnis rugi. Ya, jadi bisnis itu ada produksi, ada SDM, sumber daya, ya, sumber daya manusia, ada marketing, ada keuangan. Nah, masuklah teknologi ke dalamnya. Di produksi ada teknologinya, di SDM ada teknologinya, sekarang aplikasi-aplikasi untuk pengembangan SDM, tadi untuk produksi, ya, marketing juga begitu, keuangan juga begitu. Sekarang orang kalau bikin laporan keuangan pakai manual, wah udah ketinggalan banget. Karena ada sekarang aplikasi atau program accounting pakai software. Tinggal transaksi hari itu langsung bisa ketahuan laba apa rugi. Satu hari transaksi bisa langsung dilacak. Ya, nggak perlu lagi kalau dulu dari transaksi pindahkan di jurnal, buku besar, ya, dan sebagainya. Terus sampai nanti muncul laporan keuangan. Lama itu buatnya, sekarang nggak lagi. Itu dalam salah satu contoh di keuangan. Nah, mungkin hari ini saya akan lebih banyak kepada marketing ya. Jadi bagaimana kita, marketing juga mengalami tentu perubahannya sangat besar juga. Lanjut Pak. Nah, kita akan bahas ya teknologi dalam marketing, terutama digital ya. Sekarang sudah era digital, tadi sudah banyak dibahas sama Pak Slamet tadi. Digital marketing. Digital marketing ini adalah bagian dari pemasaran produk atau jasa menggunakan teknologi digital, ya, terutama internet. Ya. Teknologi digital tidak bisa jalan kalau nggak ada internet. Jadi kebutuhan pokok manusia sekarang bertambah. Ya, Ibu mungkin enggak atau Bapak semuanya mungkin tidak bawa, tidak ada apa namanya, tidak minum apa misalnya tidak makan nasi juga masih bisa sekarang, bisa diganti dengan yang lain ya. Tidak makan nasi bisa diganti dengan apa, kentang atau makanan-makanan yang lain. Tapi kalau tidak ada pakai data, tidak ada internet sehari saja, bisa dibayangkan bingung rasanya, pusing gitu kan, apalagi anak-anak milenial gitu ya, ada pakai data nggak ada internet, itu udah kayak apa rasanya sehari saja, apalagi kalau sampai sebulan ya. Nah, makanya kemarin kita ketika PLN ada gangguan, internet kan mati, ya. Makanya itu pada mulai kagetan, banyak yang tidak senang di rumahnya karena tinggal di rumah mati lampu, internet nggak nyala, ya, itu jadi masalah. Jadi karena itu sekarang teknologi digital tidak bisa luput dari namanya internet. Jadi, makanya tepat sekali nih, pinter ini Unpan menggait apa namanya rekan-rekan atau menjalin kerjasama bagaimana supaya kampus ini juga semakin mengedepankan internet. Jadi sebaiknya di kampus itu internetnya tidak putus-putus, lancar gitu. Wifi-nya lancar, bagus. Jadi semua mahasiswa, karyawan semuanya bisa bereksplorasi dengan baik di kampus karena kebutuhan ini sangat vital sekali. Lanjut, Pak. Nah, kita akan fokus ya. Ini tidak bisa cukup dibahas dengan webinar 30-40 menit ya. Ini kira-kira gambarannya. Apa saja yang akan dibahas dalam dunia digital itu ini. Saya sampaikan semua di sini. Ada Google Business, ada WhatsApp Business, ada website, ada email, ada buyer sekarang atau influencer. Ada copywriting, ada SEO, ada SM, ada social media marketing, email marketing, ya, CTA, lead, video marketing dan konten marketing. Wah, ini kita bahas sosial media aja itu nggak cukup 1-2 jam. Bahkan sekarang udah banyak training atau belajar tentang sosial media. Nah, ini semua idealnya bagi para teman-teman rekan pengusaha atau yang ingin berusaha, yang harus familiar dengan ini. Tidak harus menjalankan langsung, tapi mengerti, ya. Harus paham, harus mengerti. Saya punya Izaweb, punya frozen food, punya usaha di beberapa di tempat saya itu semuanya dilengkapi semua. Ada Google Business-nya. Nah, ini
ini yang terkadang yang dilupakan ya ketika pertama kali, karena sekarang namanya Google itu, Google ini ya, Google tidak bisa diluputkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada istilah googling gitu kan, tanya Google gitu. Jadi Google itu sudah lekat dalam kehidupan kita. Padahal yang namanya mesin pencari itu nggak hanya Google, tapi karena 70-an% pengguna Google. Nah di Google ini sudah lengkap. Ada salah satu map ya, Google Map. Nah itu penting sekali bagi pelaku usaha, pelaku bisnis. Ya, nah, kita harus ini butuh satu materi sendiri bagaimana misalnya nanti memanfaatkan teknologi Google ini, membuat mulai dari Google bisnisnya, produknya dikenalkan, ya kan. Saya dengar ada beberapa, dan saya juga mendampingi beberapa UKM, produknya bagus-bagus. UKM kita tuh punya produk yang bagus, nggak kalah dengan yang perusahaan-perusahaan besar. Kualitasnya, ya mereka bahkan homemade, ya homemade itu terjaga banget kualitasnya. Biasanya racikannya itu selalu lebih unggul Kak, karena dia diracik dengan manual biasanya. Itu bagus-bagus kualitasnya. Nah kelemahannya kadang dia nggak bisa mempromosikan, ya kan, nggak bisa memasarkan, ya. Itu bisa bekerja sama dengan para UKM, pelaku-pelaku usaha, ya. Bagaimana mengajari mereka mulai dari awal, bagi yang nggak paham itu sangat luar biasa. Itu dari Google bisnisnya, ya. Belum lagi nanti WhatsApp-nya, nah website-nya, ya kan. Website itu nanti kaitannya dengan SEO-nya, ya kan, search engine-nya. Dimana kalau orang mencari sesuatu itu ketemu produknya dia, ya kan. Saya mau cari keripik singkong gitu. Nah, ketik aja keripik singkong enak di Semarang, nanti ketemu. Oh ini alamatnya di sini itu. Oh nomor teleponnya ini. Nah, jadi sekarang itu luar biasa ya. Jadi kemudahan-kemudahan yang didapatkan dengan teknologi digital ini. Ini saya kira saya tidak akan membahas semuanya ini ya. Jadi nanti ada beberapa titik tekan saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya peserta ya, webinar kita ini. Lanjut Mas. Nah, ini saya coba menyampaikan saja ya bagi beberapa teman-teman di daerah atau yang mengikuti seminar ini, ada beberapa tips ya, tips singkat saja di jualan online, karena kita lebih fokus kepada marketing tadi melalui dunia digital. Jadi yang pertama, kita coba lakukan riset ya, produk yang Anda jual atau yang kita jual itu secara online. Nah ini. Sekarang dengan adanya online itu untuk riset mudah ya, lebih mudah. Coba bayangkan kalau kita harus riset dengan survei, dengan macam-macam itu kira-kira nggak bisa untuk skala UKM. Itu perusahaan besar saya kira yang bisa meriset melakukan itu. Ya, ya kita bisa tanya ke teman kita melalui chat atau di status kita dan sebenarnya nanya kira-kira produk kita ini seperti apa, minta komentar mereka dan sebagainya secara online dan itu biayanya murah ya. Nggak perlu, kalau mau lebih apa namanya canggih lagi tentu kita membuat formulir riset yang bagus. Kemudian nanti kita sebar linknya, mereka mengisi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi jangan hanya by feeling, by perasaan. Oh produk saya ini mesti sudah terbaik, the best lah di tempat saya, nggak ada saingannya. Tapi setelah kita cek di internet ternyata banyak yang jual produk itu. Tetangga kita jual, ini jual, ternyata banyak sekali. Dan hampir sekarang produk itu ada di dunia internet itu. Ada yang jual. Nasi goreng aja ada yang jual online, ya kan? Sayur mayur banyak yang jual online. Jadi sekarang jualan-jualan itu sudah banyak produk-produk atau produk apa yang kalau semakin unik, semakin dibutuhkan orang produk kita, kemudian kita jual, wah itu bagus sekali itu. Kemudian kita cari alasan kenapa seseorang harus membeli produk kita. Nah itu kita buat teman-teman yang baru mulai atau yang sudah terjun sekarang, semakin banyak alasan orang memilih produk kita itu kan semakin bagus. Oh, orang butuh ini karena ini, orang membeli ini karena, jadi bukan semata-mata faktor harga. Harga itu nomor sekian.
Nah, jadi kita cari alasan, packingnya bagus, apa namanya, jangan mengatakan ini enak, ini enak itu kan menurut kita, belum tentu menurut orang lain. Tapi bagaimana kita melakukan alasan-alasan semakin baik dan disampaikan ke orang. Kemudian promosi melalui ya marketplace itu banyak sekarang dilakukan oleh teman-teman, nyantol ke Tokopedia, nyantol ke apa namanya Bukalapak, nyantol ke Shopee sekarang itu. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama, ya kan? Tujuan utama tetap kita harus membesarkan brand kita sendiri melalui web kalau bisa. Kita punya website kita sendiri, punya sosial media nama kita sendiri, nama usaha kita sendiri, ya kan? WhatsApp-nya, ya. Sosial media itu Facebook misalnya, kita gunakan Facebook yang pakai nama usaha kita. Jangan terlalu banyak menggunakan Facebook dengan jualan dengan menggunakan nama kita. Sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi terlalu sering kita berjualan dengan menggunakan nama kita ya kurang bagus. Begitu juga Instagram dan sebagainya. Tapi bagus juga untuk mengenalkan boleh ya. Jadi bagaimana sosial media kita gunakan dengan profesional ya. Kalau punya budget yang lebih bisa dengan iklan ya dan sebagainya. Itu nggak cukup saya kira tadi waktunya untuk kita bahas. Kemudian ketika bisnis kita sudah semakin baik, semakin berkembang, kita pilih sistem bisnis online yang tepat ya untuk melayani customer kita. Apakah kita bisa melayani customer kita hanya dengan WA misalnya? Ada yang pesan, kita balas chatnya dan sebagainya. Kalau klien kita masih sedikit, ya kan, mungkin masih bisa pakai WA, kita jawabin dengan WA satu-satu. Tapi kita harus memikirkan ke depan sistem yang bagus, ya. Bagaimana klien itu cepat responnya, ya kan? Bagaimana pemesanan dia cepat diantarnya, bagaimana pemesanannya cepat kita ketahui dan sebagainya. Jadi sistem bisnis online ini karena gini. Customer kita kalau dia sudah kecewa ya kan dengan kita, ini akan pindah ke tempat lain. Itu pasti itu. Apalagi sekarang pilihan orang untuk mencari produk yang sama itu banyak sekali gitu. Enggak hanya satu dua. Dan orang testimoni memberikan testimoni terhadap produk kita itu juga sangat mudah sekarang. Dia posting di Instagramnya dia posting di Facebooknya dia. Oh ini, nah itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu sekarang kita harus menjaga betul yang namanya sistem bisnis online kita itu ya. Perpaduan tadi disebutkan memang agak ini ya. Sekarang tuh memang sudah eranya omni channel. Omni channel tadi memadukan antara yang di darat dengan yang di dunia maya, dunia nyata. Jadi kita ini kadang kan begini, ada orang berbisnis online, dia nggak punya toko, nggak punya, nggak apa-apa. Ya, awal-awal nggak masalah, tapi ke depan juga harus dipikirkan ada tempatnya, ya kan, ada penyimpanan barangnya dan sebagainya, ya. Jangan hanya sekedar menjual saja. Ketika kadang-kadang konsumen kita ada juga yang ingin datang langsung melihat tempat kita, jadi dipadukan. Nah, jalankan marketing online kita dengan efektif dan efisien. Artinya bahwa misalnya saja ya kita beriklan ya di sosial media atau kita membuat apapun lah di tempat-tempat tadi saya sampaikan di depan tadi itu harus efektif. Kalau SEO misalnya, ya SEO itu mengoptimasikan mesin pencari Google misalnya, itu juga kita harus mencari kata kunci yang pas untuk produk kita. Orang kalau di googling itu kan yang dicarikan kata kuncinya, nggak mungkin nama produknya, nggak mungkin nama usahanya, ya. Misalnya saya punya nama usaha, katakanlah misalnya produk saya frozen food atau apa, namanya misalnya Hisata gitu, nggak mungkin orang siapa itu. Nah orang akan mencari, mesti misalnya di situ ada saya jualan misalnya donat kentang. Nah, pasti kita harus cari yang efektif. Donat kentang yang enak, donat kentang yang gurih, yang lezat, yang ada di Semarang. Nah, orang akan mencari seperti itu di dalam mesin-mesin pencari di SEO. Jadi ini hal-hal yang awal banget yang harus diketahui oleh teman-teman yang pelaku usaha ya. Dan tentu ini nggak bisa instan dapatnya, dia harus belajar, dia harus banyak mengetahui cara-caranya. Nah,
tidak harus dia yang melakukan, tapi kalau dia punya karyawan, punya staf, alokasikanlah itu satu atau minimal satu orang ya, pegawainya atau karyawan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya usaha untuk mendalami tentang jualan online ini. Apakah itu anaknya, ya, apakah karyawannya emang dikhususkan untuk itu. Lanjut, Pak. Nah, jadi kembali ke Google ya. Jadi kita gunakan Google. Kenapa saya Google, lebih tepat Google, karena memang kita nggak bisa luput dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini ya dengan Google ini. Jadi kita riset, kita cari kata kunci yang pas untuk bisnis kita. Ada contohnya di sini. Saya tadi buatkan contoh. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh misalnya ya. Jadi orang itu dia mengetik jahe instan apa? Semarang misalnya, kalau dia di Semarang, atau kalau dia di Jogja, atau kalau di mana, akan banyak sekali orang-orang yang jualan jahe di situ, ya kan? Ya, ada jahe apa, dan harganya juga sudah muncul. Nah, itu semua ada di brand-brand marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Nah, kita tentu harus lebih unggul ketika orang mencari itu, unggul dalam banyak hal, saya kira. Dari tampilan produknya yang memikat seperti apa. Kemudian belum tentu yang harga murah itu dibeli, ya kan? Jadi, tapi bagaimana kita meriset kata kunci dalam bisnis kita yang pas di Google ini, ya. Ketika orang mencari produk kita, ya. Ini ada contoh-contohnya, ada jahe serbu instan, membuat jahe, dan nah kita nanti fokusnya kemana? Itu kalau kita ingin mengaktualisasikan atau ingin memperkuat pencarian di Google kita. Lanjut, Pak. Nah, ini sosial media, saya sedikit singgung ya. Sosial media dengan menggunakan Instagram untuk toko online. Ya. Jadi, pertama kita gunakan edit atau profil kita sesuai dengan riset kata kunci kita. Jadi, gunakan hashtag-hashtag yang ada di Instagram kita. Ini anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial, anak-anak muda yang usia 20, 30-an ke bawah itu yang mereka lebih banyak menggunakan Instagram. Kalau yang sudah berumur ke atas biasanya jarang. Lebih banyak menggunakan Facebook biasanya. Jadi punya ini sendiri ya, Facebook, Instagram, kemudian apalagi Twitter itu punya ini masing-masing, punya keunikan, kekhususan masing-masing. Ini Instagram, karena Instagram sekarang yang paling banyak dipakai di anak-anak, di kalangan milenial dan di kalangan pengguna. Kemudian foto yang menarik, ya karena memang di Instagram itu foto yang dikedepankan. Caption yang menjual, ya kan. Posting minimal sehari 2 gambar. Nah ini kalau di Instagram itu harus sering-sering posting gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang berkualitas. Nah, bagi teman-teman peserta yang ingin memanfaatkan Instagramnya sebagai sarana untuk jualan online ya. Jadi posting minimal 2 gambar, posting minimal sehari ya, 1 video. Nah, buat video-video singkat, jangan juga video-video yang panjang. Video kalau panjang orang males nontonnya. Orang itu 60 detik, 40 detik itu kalau biasanya gini, 10 detik pertama kalau udah nggak menarik dia akan tinggalkan videonya. Tapi menarik dia lanjutkan ke 20 detik, lanjutkan lagi sampai 1 menit, ya kan? Nah, kalau memang benar-benar ini kita itu bukan mendengarkan ceramah atau mengikuti kuliah di video jualan itu. Ya, beda cerita kalau kita ada dengar ceramah agama atau mendengar kuliah, mesti akan apapun yang disampaikan akan didengarkan. Tapi kalau untuk jualan, video itu juga harus menarik, dibuat semenarik mungkin, ya kan? Kemudian perhatikan juga posting-posting yang kira-kira terbaik itu kapan. Karena ada orang yang memang tengah malam posting, yang ngapain, orang kan pada tidur, mesti dimatikan HP-nya atau standby gitu. Nah, katanya terbaik ya kemarin, nggak tahu sekarang apakah berubah perilaku orang jam 6 sampai jam 9 malam. Ya, saat orang santai, kumpul keluarga, apalagi sekarang ya. Kalau sekarang mungkin lebih banyak waktu santainya, tapi sore-sore seperti ini banyak orang yang otak-atik ininya. Ya. Nah, kemudian kita aktif memfollow yang lain, karena
di sosial media itu kalau kita nggak aktif, ya orang juga nggak akan ini ke kita. Jadi kita aktif ke yang lain, komen, like yang lain, kita juga minta di like juga sama mereka. Jadi memang harus ada komunikasi juga. Jadi jangan kita egois, kita aja yang ingin di komen dan di like orang, di follow orang, tapi kita nggak mau mengkomen, follow, like orang lain. Nah itu akan nggak akan di ini orang lain. Ini natural ya. Kecuali kita beriklan. Kalau kita beriklan memang dia akan nyasar ke mana-mana iklan kita sesuai dengan target yang kita tuju. Baik, lanjut Mas. Masih ada? Oke, cukup. Jadi ini materi saya, jadi memang umum banget, karena kalau ingin spesifik kita harus bahas ke satu materi tertentu. Misalnya kita bahas tentang Google saja. Nanti Google ada Google Business, ada SEO dengan Google gitu. Terus kita bahas sosial medianya saja. Kita bahas konten marketing saja. Nah, jadi itu mungkin di pertemuan-pertemuan yang lainnya bagus kalau Unpan bisa fasilitasi ya buat inkubator bisnis, buat bisnis-bisnis pemula, bisnis yang sudah jalan, itu bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini khususnya internet dengan segala macam aplikasi yang sudah dibuat ya, aplikasi terutama di digital marketing ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan penjualan atau omset bisnis kita ya. Kalau enggak ya ditinggalkan yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Julisa Ramadan. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu buat beliau. Ibu, semoga masih semangat dan tidak ngantuk ya. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Julisa ini lebih bisa diimplementasikan. Dan berbagi pengalaman Pak Julisa bahwa kalau di Universitas Pandanaran itu juga ada KKN. Nah, ini salah satu yang dulu pernah kita temui bahwa masih banyak masyarakat itu yang sebenarnya dia mempunyai contohnya kaligrafi di daerah Demak dan sebagainya itu banyak yang bisa membuat seperti itu. Tapi mereka masih pakai manual biasa, jadi kaligrafi dibawa kemana-mana, katanya dari pintu ke pintu kita jualan kaligrafi dulu. Nah, ini memang pengalaman kita juga di teman-teman di Unpan bahwa ternyata banyak potensi yang ada di masyarakat yang kemudian memang teknologi. Kaitannya dengan tema kita pada hari ini adalah bagaimana teknologi menjadi daya ungkit untuk semua kegiatan entrepreneurship, terutama bagi usaha-usaha UMKM, para pemula-pemula pelaku bisnis yang ternyata sektor atau segmen ini merupakan sektor bisnis yang mempunyai daya tahan yang luar biasa. Ini telah teruji ya. Tapi apakah itu juga sekarang masih bisa? Nah, inilah maka kemudian penting sentuhan teknologi di situ bisa memberikan nilai tambah bagi para pelaku bisnis. Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta dari webinar ini, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih dari panitia. Pak Julisa nanti akan kita beberapa pertanyaan. Mungkin ini ada banyak ini, 1, 2, 3. Nah, sudah ada yang dipilih sesuai dengan tadi kami sampaikan, kita akan pilih. Yang pertama nih, maaf Pak Julisa, mau tanya nih, bagaimana cara membuat survei secara online produk yang kita jual atau dibutuhkan orang lain atau tidak? Ini dari Pak Robin. Ini nyambung dengan tadi ya, bahwa kita ingin tahu apakah produk kita itu nanti bisa diterima masyarakat konsumen adalah survei. Nah, ini bagaimana cara membuat survei dalam kondisi seperti ini dan pemanfaatan teknologi. Ini yang pertama. Nanti yang kedua dari
dari siapa nih, dari Pak Robin juga, nih. Yang Muhammad Hadin ya, peluang online bisnis menurut Bapak di sektor apa? Nah, kemudian ini kita mau bicara masalah peluang. Yang kedua adalah hambatan apa saja yang biasanya terjadi pada online bisnis. Wah, ini menarik nih, pertanyaan bagus ini. Jadi semoga Pak Hidin ini juga mempunyai usaha ya. Nanti webinar ini memang betul-betul bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti Baitul Mal Pekalongan ya. Tips menjual produk agar laku keras. Nah, maunya gitu ya, semua laku keras ini. Ini barangnya keras ini ya. Padahal banyak produk yang beredar di dunia maya. Nah, ini dari pekerja. Jadi ini artinya ini berbicara masalah kompetisi tadi ya. Ternyata dulu kita tidak punya teknologi, seakan-akan kalau kita jual itu hanya kita yang menjual. Tapi ternyata masyarakat lain, orang lain yang juga menjual produknya sama. Nah, bagaimana kemudian bisa mensikapi seperti itu? Baik, itu Pak Julisa, beberapa pertanyaan dari peserta hari ini. Dan silakan bisa ditanggapi, dan Bapak Ibu tetap menyimak bersama kami, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Julisa. Monggo Pak Julisa. Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Salam lagi ya. Tadi katakan ini Pak, Pak. Saya bisa kasih contoh. Saya bisa dicek. Sudah bisa? Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Robin atas pertanyaannya. Pak siapa tadi? Pak Robin, Pak Muhammad Hadin ya, dan Pak Baitul Mal. Karena namanya nama usahanya. Pertama Pak Robin, bagaimana cara membuat survei secara online mengenai produk yang kita jual? Ya, Bapak, saya kasih contoh ini survei bisa Bapak lakukan membuat formulir misalnya. Saya coba share screen. Nah, sudah kebuka ya. Nah, Bapak ketik aja misalnya Google Survey. Google itu menyediakan gratis. Kita bisa mensurvei, membuat survei formulir, dan nanti kita bisa sebarkan ke teman-teman linknya. Nah, apa yang ingin Bapak ketahui dari mereka? Pertama Bapak buat dulu kan, formnya. Ya tentu kalau ingin lebih belajar lebih teknis kan nggak sekarang ya Pak ya. Tapi ini skala satu contoh saja ya. Kalau mau yang lebih besar ini kapasitasnya Bapak yang berbayar. Tapi yang gratis sudah cukup lah kalau atau Bapak bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain di sini. Ada, ini terkenal juga ini di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi, apapun ya. Namanya Survei Monkey. Nah, ini Bapak cari aja ini. Ini juga ada versi gratisnya, ada berbayarnya. Ini survei-survei yang bisa Bapak lakukan. Bapak buat pertanyaannya, Bapak ingin tahu tentang apa? Nah, misalnya ingin tahu tentang produk ini, saya jual segini, harganya sudah pas atau belum? Ingin tahu masukan mereka, saya kasih warna ini, sudah menarik atau enggak? Ya, sesuai kebutuhan. Bapak butuhnya apa yang ingin ketahui dari orang luar? Nah, kemudian Bapak sebarkan linknya, mereka isi. Ya kan, ya surveinya itu kan intinya bertanya kepada orang. Kalau di dunia nyata kan kita langsung bertanya, ya ada lembaran ya kan, lembaran survei kemudian disuruh isi itu aja. Jadi mudah-mudahan bisa membantu jawabannya Pak. Jadi Bapak gunakan alat-alat yang sudah disediakan oleh beberapa pengembang untuk survei tadi. Itu ya yang kaitannya dengan survei ya, bisa Bapak gunakan itu. Itu Pak Robin. Jadi cara membuatnya Bapak lihat aja lah nanti cara di tutorialnya banyak ya. Bapak cari tahu cara membuat survei online mengenai produk yang kita jual. Nah,
Pertanyaannya seperti apa ya tadi sesuai kebutuhan Bapak. Bapak mau ditekannya kemana? Apa yang ingin Bapak ketahui dari orang lain tentang produk Bapak itu? Apakah soal harga, apakah soal tampilan, apakah soal layanan Bapak dan sebagainya, ya kan? Itu Pak Robin. Kemudian Pak siapa tadi Pak? Pak Muhammad Hadin ya. Pak Muhammad Hadin tadi bertanya tentang peluang-peluang bisnis online. Ya, hampir semua produk itu bisa dibisniskan, Pak. Bisa dijual secara online, ya kan? Apa yang sekarang nggak bisa? Jasa saja, ya bisa gitu. Jasa apa itu Bapak bisa lakukan, ya. Semua nggak ada kategori tertentu. Bahkan semakin unik produk Bapak, banyak dibutuhkan orang, atau ini kebutuhan khusus orang, atau itu lebih baik, lebih cepat gitu. Saingannya biasanya nggak banyak kalau kebutuhannya khusus, ya kan? Karena orang itu mencari sesuatu lebih spesifik biasanya, ya kan? Orang mencari sesuatu itu sangat spesifik ketika ingin. Jadi orang itu mencari sesuatu apa yang dia butuhkan, kemudian dia ketikkan di lembar pencarian Google. Nah, itu yang kita tangkap. Jadi, orang itu butuh apa, di pikiran orang kita baca, itu yang kita optimalkan di pencarian Google kita. Jadi, nggak ada sesuatu yang spesifik. Ya, tentu kalau ingin, tadi sebenarnya sudah disampaikan di materi sebelumnya, bisnis-bisnis apa yang sekarang prospek, bisnis makanan, ya kan, bisnis minum makanan ya, terutama makanan yang siap saji, siap masak itu frozen. Kemudian bisnis pendidikan ya bisa juga, misalnya pendidikan kursus-kursus sekarang kan ada kursus bahasa Inggris online sekarang, tidak harus di kelas, kursus terutama kursus bahasa ya, banyak sekali itu beredar di internet, orang yang menawarkan jasa kursus bahasa itu ya. Apalagi kayak sekarang ini tatap muka ya bisa gitu kan, dia bisa kirim konten video pembelajarannya dan sebagainya, kemudian evaluasi. Tidak ada satu hal yang spesifik Pak, yang bisa, semua bisa. Jadi, tapi kalau mau Bapak milih-milih produk apa, kalau baru-baru mulai ya pilihlah yang tadi lagi tren ya. Lagi tren sekarang misalnya makanan yang frozen, atau tadi kesehatan ya kan. Bisnis kesehatan kaitannya dengan obat-obatan herbal itu juga sekarang lagi menarik juga, walaupun banyak persaingannya luar biasa itu di dunia maya, banyak sekali yang jual gituan. Terus apa tadi Pak? Hambatannya. Nah, ini yang kadang kita lepaskan, kita lewati dulu hambatan pertama, kemauan ya kan. Karena hambatan ini yang paling mengganjal, kalau udah nggak mau ya susah. Kita anggap Bapak sudah mau, sudah punya komitmen, keinginan kuat. Nah, selanjutnya Bapak akan menghadapi biasanya kesulitan dalam memulai. Karena saya harus memulai dari mana gitu. Misalnya Bapak mau mengoptimalkan sosial media, Bapak bingung gitu kan. Nah, mulainya dari mana? Nah, untuk itu Bapak lakukan browsing sebanyak-banyaknya. Bapak cari di YouTube, tulisan-tulisan di internet, itu banyak sekali yang mengulas. Bagaimana misalnya website misalnya, Bapak harus punya website atau punya landing page di usaha Bapak supaya bisa menampilkan produk dengan jelas. Tapi Bapak nggak bisa buatnya sendiri. Sementara Bapak kalau minta buatkan orang lain, misalnya kendala biaya, ya berarti Bapak harus belajar gitu kan. Belajar membuat landing page atau website sederhana yang menampilkan produk Bapak, ya kan? Bapak harus beli domainnya, nama domainnya apa? Bapak carilah, lengkap, tutorialnya banyak sekali Jadi setelah Bapak punya kemauan, punya keinginan yang kuat, kemudian Bapak menghadapi kendala-kendala teknis. Kata orang gratis, sebenarnya gratis atau enggak itu sebenarnya tinggal kemampuan Bapak dalam menggunakan efisien atau tidak teknologinya. Internet itu kebutuhan pokok dalam dunia marketing online. Tapi nggak punya internet, pakai datanya habis. Ya cari aja wifi gratisan di mana sekarang. Jadi bawa laptop atau bawa HP,
nongkrong beli di kafe sekarang lagi tutup kan, lagi COVID-19. Ya di mana yang sekarang di Unpan misalnya datang ke sini ada wifi gratis apa enggak, nongkrong sebentar sini browsing gitu kan, cari gitu. Karena memang ya kita nggak bisa pungkiri masyarakat Indonesia itu walaupun internet 300.000 satu bulan itu ada yang menganggap itu murah, tapi banyak juga yang menganggap itu mahal, ya kan? Memang kita juga mendorong bagaimana pemerintah kita ini supaya kalau bisa ya internet itu jangan dimahalin lah buat masyarakat. Kalau memang masyarakat kita ini ingin cerdas-cerdas, pintar-pintar semua, tapi ya tentu digunakan dengan baik-baik karena di dunia maya juga hal yang tidak baik banyak sekali beredar. Nah, jadi itu Pak ya, kendala-kendala teknisnya bisa disiasati. Kalau Bapak punya kemauan kuat ya. Nah, memang Pak, ini juga faktor ya, faktor usia. Kalau usia orang sudah 50-an, ya, atau mungkin 40, yang 40-an ini sekarang malas, banyak yang malas belajar, Pak. Ya kan? Jangankan yang 50, yang umur usia 40 aja untuk memulai belajar membuat website sendiri gitu kan, ya usia udah segitu kan. Nah, oleh karena itu, Bapak pintar-pintar, misalnya Bapak punya asisten, punya anak, punya ponakan, tolong dong. Nah, karena kalau yang masih muda-muda, yang usia masih 20-an tahun itu ya, mereka semangat-semangat gitu, disuruh buat ini, carikan ini. Nah, mereka aja yang disuruh. Yang penting Bapak tahu caranya, mereka diarahkan, sebagainya. Itu Pak ya, jadi kendala-kendala itu semuanya bisa diatasi sebenarnya. Nah, sehingga Bapak nanti leading di websitenya bagus, di sosial medianya bagus, orang ngetik sesuatu tentang produk Bapak ketemu, gitu, map-nya ada, oh bisa ditelusuri, map-nya di sini. Sekarang begini saya tanya, orang kalau nanya alamat usaha Bapak ke Bapak atau ke semua ke peserta atau kampus atau sekolah Bapak yang Bapak ketikkan apa sekarang? Kalau orang jadul dia ngetik alamat, jalan, bla 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 gitu kan. Tapi kalau yang udah canggih enggak, dia share log aja. Gitu dia share, udah di situ. Nah, yang nerimanya yang jadul, bingung akhirnya dia. Ini maksudnya apa? Ya akhirnya telepon-teleponan juga. Ya itulah sekarang teknologi itu coba. Jadi kalau orang yang udah canggih, oh iya alamatnya sini, udah dia share langsung bisa start. Ya, walaupun kadang-kadang ada cerita orang yang nyasar juga ya dengan Google Map ya, masuk ke sawah-sawah gitu. Nah, itu berarti karena pengalaman dia menggunakan jam terbang dia belum tinggi itu aja itu. Kalau dia udah tinggi, dia nggak akan nyasar. Dia bisa memetakan, oh ini alamatnya. Karena Google itu kan dia pakai algoritma dalam menjalankan ininya. Dia akan mencari rute terpendek, tercepat. Nah, yang terpendek, tercepat ini lewat kuburan, lewat sawah. Nah, itu. Tapi sebenarnya dia bisa cari alternatif yang lain. Nah, itu tinggal ketanggihan dan kebiasaan saja. Lanjut yang tadi yang ketiga. Penjual produk agar laku. Iya, produk banyak, kita ingin laku keras. Ya. Pak, namanya marketing online itu sama aja kayak kita marketing offline, sama saja, ya kan? Hanya saja memang kalau offline ya resource kita harus ketemu dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita laku keras? Yang pertama, tentu kita, produk kita atau usaha kita atau apa yang kita jual itu banyak diketahui oleh orang lain dulu, ya kan? Kalau nggak diketahui oleh orang, ya gimana mau laku gitu kan? Banyak diketahui dulu. Yang mengetahui produk, katakanlah produk ibu atau bapak, yang di Facebook saja misalnya, Facebook page, yang like aja, like itu 1.000 orang, 1.000 orang, itu belum tentu 1.000-nya itu beli. Ya, terlalu sekali kalau itu baru yang like 1.000 loh. Kita harus mengoptimasi lagi bagaimana yang like 1.000 orang itu bisa beli 100 orang misalnya. Ya kan? Atau yang komen 10 orang. Yang komen 10 orang itu Bapak bisa petakan juga nanti. Yang komen positif berapa, yang komen negatif berapa. Nah, yang komen positif ini bisa nggak dikonversi dia beli gitu. Ada istilahnya namanya di dunia digital itu kan traffic. Bagaimana mengkonversi traffic itu menjadi selling, menjadi pelanggan atau menjadi pembeli kita. Nah itu ada ilmunya itu Pak, di dunia digital itu ada ilmunya ya. Supaya produk Bapak banyak laku itu seperti apa, ada caranya ya kan. Nah caranya itu lumayan runut panjang. Jadi mulai dari langkah-langkahnya ini.
Saya kira bahasanya juga panjang kalau mau dikupas. Tapi itu ya Pak, intinya lengkapi dulu semua prasarana ya yang ada di online ini, senjata-senjatanya tadi, toolsnya itu apa, kemudian pelajari, dioptimalkan, ya. Tidak harus semuanya, mana kira-kira yang pas, ya kan? Yang pas nanti. Dan kadang produk kita juga melihat jangkauan ya. Kalau produk yang memang jangkauannya hanya sekedar dalam kota saja, tentu kita harus pintar-pintar menggait pembeli dalam kota saja. Nggak perlu kita memperkenalkan produk kita sampai ke seluruh Indonesia kan. Kayak saya misalnya jualan frozen food, ya cukuplah saya jualan di sekitar-sekitar saja, komplek, kemudian di kecamatan sebelah, ya kan, di Kota Semarang saja nyasarnya. Karena kalau udah terlalu jauh ya susah juga ngirimnya, dan bahannya juga tidak bisa dikirim berhari-hari. Nah itu kita harus pintar-pintar memetakan hal seperti itu. Saya kira itu moderator yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini karena sudah lebih dari jam 12. Mohon maaf kalau sudah ya, ini cukup sampai sesinya di sini ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkena di para peserta semuanya webinar kita malam siang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa terus bekerja sama dengan para pelaku bisnis, pelaku usaha, membantu mereka untuk sama-sama menguntungkan lah ya, simbiosis mutualisme ya di dalam dunia usaha. Kita butuh akademisi untuk terus belajar, dan usaha juga harus laku, harus lari. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.